bagaimana perasaan kita hari ini? Dari kita mulai bangun tidur sampai hari ini kita belajar di sekolah sampai saat ini. Nah, untuk mengetahui ibu akan membagikan stick note, ya. Nah, ibu mau kalian menggambarkan suasana hati kalian, ya. Bisa? Bisa. Nah, jadi silakan digambarkan lewat emoji. Biasa di semua emoji toh? Yes. Silakan digambarkan lewat emoji, ya. Kira-kira bagaimana perasaannya Andika hari ini? Apakah dia bahagia atau galau? Ya? Silahkan digambarkan perasaan tak hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah masih ada yang galau? Kalau masih ada yang galau, tidak apa-apa, kita terus dulu sebelum belajar. Oke, silakan ditulis, digambar suasana hatinya dengan emoticon. Ditulis di mana, Bu? Tidak usah ditulis nama karena akan dilihatkan. Sudah semua? Belum. Cepat nih, waktunya cuma 1 menit. Ayo, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah ada yang menangis pada saat bangun tidur? Tidak ada, Cik. Nah, coba gambarkan, cukup begini saja. Gimana? Terus kalau misalnya kita senang, kasih love juga boleh. Ya. Kalau masih ada yang sedih, coba kita hibur teman kita. Apa yang membuatnya sedih? Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang coba diangkat semua stick note-nya. Iya. Wow, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Coba diangkat semua. Iya. Wah, alhamdulillah hari ini perasaannya bahagia semua ya? Bahagia semua, senang ya? Senang. Berarti hari ini kita sudah siap belajar ya? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kelas 6 saat ini sudah siap belajar ya? Yes. Kalau begitu kita akan belajar. Ibu akan absen dulu ya. Yes. Adi Akman, Ibu, Askia Dwi Ananda, Ibu. Dian Pratiwi, Hadir, Bu. Fatmawati, Hadir, Bu. Junaidi. Alfa. Gak ada keterangan ya hari ini. Biasanya Junaidi kenapa kalau tidak kesekolah? Sakit. Tapi kalau pulang sekolah biasa digunakan dengan yang sekali. Kalau udah pulang sekolah, sembuh giginya kapan, Di? Ya, nanti kita akan cari tahu lebih lanjut ya apa yang terjadi dengan Junaidi. Kaisa, Muhammad Sri Andika,
sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu ya. Lagunya itu lagu kita ini akan ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini ya. Jadi lagunya itu jangan cuma dinyanyikan saja, tapi kita pahami dari setiap katanya ya, setiap liriknya kita pahami. Kita berusaha untuk memahami apa yang ada di lirik lagu Garuda Pancasila. Are you ready? Ready. Kira-kira apa pelajaran kita hari ini? PPKN, Pendidikan Pancasila. Iya ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang belajar tentang Pancasila. Nah, apakah senang? Semuanya belajar Pancasila? Senang. Masih diingat ya, masih dihafal kita Pancasila semua? Coba Ben, Pancasila 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Perusahaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila itu kita amalkan setiap hari, kita laksanakan setiap hari toh. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Bangun tidur, apa yang kita lakukan yang pertama kali? Beribadah ya. Nah, kemudian sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita disuruh menjadi manusia yang adil, memiliki adab. Oke. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang
sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kira-kira apa itu maksudnya, Bu, sebagai dasar? Nah, sebelum itu, jadi Ibu harapkan hari ini setelah kita mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Ibu harap anak-anakku sekalian kita di kelas ini mampu menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi untuk bisa mengetahui ini, untuk bisa mampu menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, tentu yang harus kita lakukan adalah memperhatikan materi hari ini ya. Siap semua? Siap. Siap semua? Siap. Jadi kita akan membuat sesuatu sebentar. Nah, coba perhatikan dulu gambar ini. Gambar apa yang kalian lihat ini? Gedung. Ada gedung apa ini? Yang bagus atau yang mau roboh? Ini? Nah, kira-kira menurut kalian apa yang membuat sebuah bangunan bisa berdiri dengan kuat? Apanya? Ya, pondasinya. Kenapa pondasinya? Pernah diperhatikan ke mata? Kira-kira kenapa bisa berdiri tegak itu mata? Karena ada apanya? Ada besi, berarti ada tiangnya ya, ada pondasinya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya ini pondasinya roboh, pondasinya rusak? Bangunannya akan roboh. Pernah lihat rumah yang kena longsor? Pernah ya? Nah, yang longsor itu biasanya tanahnya yang di bawah, bagian bawah rusak kan? Sehingga menyebabkan bangunan menjadi pondasinya tidak kuat. Pondasinya yang tidak kuat. Nah, sama aja dengan negara kita Indonesia ini, ya. Nah, jadi negara itu bisa dikatakan negara ketika mempunyai dasar. Nah, dasarnya itu apa? Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Berarti kita berpedoman pada Pancasila. Kita harus memperkuat itu 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita sebagai warga negara Indonesia harus seperti apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita disuruh bagaimana itu? Nah, sila ketiga, keempat, dan kelima itu semua ada maksudnya ya. Tidak serta-merta disebutkan sila-silanya, tapi ada yang harus kita laksanakan. Oke. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca, yang berarti 5. Sementara sila menyeratkan esensi. Dengan demikian Pancasila mengembangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Oke, maaf ya. Oke. Nah, kenapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Karena Pancasila berisi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas
keseragaman budaya, agama, dan menjadi sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Terus mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Oke, coba diperhatikan ini lambang-lambang Pancasila, ya. Ada bintang, ada rantai, kemudian apa lagi? Rantai pohon beringin, keadilan nafas. Nah, ada maksudnya ini semua. Nah, coba perhatikan dulu ya. Nah, sila pertama siapa yang bisa bacakan? Oke, Siva, silakan maju ke depan, Siva. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apa itu? Pancasila menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih Siva. Oke, jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi lambangnya itu adalah lambang Bintang. terwujudnya keadilan, kemudian kesejahteraannya masyarakat. Kemudian di sini itu kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti kita mengesahkan Tuhan, ya, yaitu kalau Islam Allah. Kemudian kita mengutamakan agama kita, memuliakan agama, ya. Nah, ketika kita berlandaskan pada Tuhan, maka akhlak manusia akan menjadi baik, ya. Nah, kemudian sila kedua siapa yang bisa bacakan? Sila kedua. Oke, Risma. Ya, pakai tangan, angkat saja tangan kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana itu? Pancasila mampu menampung keberagaman masyarakat Indonesia secara berkeadilan. Oke, terima kasih Rismawati. Oke, jadi Pancasila mampu menampung keragaman masyarakat Indonesia secara berkeadilan. Berarti adil kepada semua warga negara Indonesia, ya. Jadi semua keragaman, tak mulai dari suku, budaya. Meskipun kita di kelas ini ada yang berbeda suku dengan kita, ada, ya. Misalnya ada dari luar Sulawesi, yaitu siapa dari mana? Siva. Siva dari Jawa. Tapi di sekolah ini kita tetap bersikap adil, ya. Disamakan semua. Atau ada yang merasa dibedakan? Iya. Ada yang merasa dibedakan? Iya. Oke, lanjut sila ketiga. Sila ketiga. Siapa yang bisa bacakan? Siapa lagi? Kelompok lain lagi dong. Masa tidak ada yang mau naik? Kelompok satu. Silakan, satu orang naik. Persatuan Indonesia. Nah, apa itu Persatuan Indonesia? Pancasila mampu menjamin keutuhan dan keadilan. Pancasila. Oke, makasih Rara. Pancasila mampu menjamin keutuhan NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Sila ketiga itu lambangnya adalah Pohon beringin. berarti menjamin keutuhan. Berarti di sini kita disuruh untuk bersatu, ya. Tidak boleh terpecah-pecah. Kemudian sila keempat. Siapa yang bisa bacakan sila keempat? Kelompok tiga lagi. Silakan kelompok tiga. Kelompok tiga silakan. Nah,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini Pancasila menjamin kehidupan yang demokratis. Berarti kalau demokratis itu apa tuh? Apakah kita disuruh berdemo? Tidak. Tapi kita bebas menyampaikan pendapat ya. Bisa menyampaikan pendapat kita. Kalau misalnya ada yang ingin kita sampaikan, sampaikan saja. Tetapi harus saling menghargai dan menghormati ya. Oke. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu lambangnya padi dan kapak. Nah, Pancasila menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, keadilan berarti disuruh berbuat adil. Nah, tidak boleh ada yang kita sayang, ada yang kita benci. Semuanya harus adil, harus sama ya sikap kita. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bekerja bersama kelompok ya. Nah, jadi kita akan membangun sebuah kerangka gedung. Bagaimana caranya itu, Bu? Bagaimana ya caranya? Oke, sebelum kita bekerja kelompok, kita bersenang-senang dulu, berdiri dulu semua. Karena kaku sekali ini, kenapa ini kelompok 2 dengan kelompok 1 dengan kelompok 3 baru sekali? Masih semangat, Ji? Semangat. Semangat? Semua harus bergerak ya, yang tidak bergerak Ibu suruh ke depan menjelaskan.
kita buat dari koran bekas. Bagaimana caranya? Jadi ibu mau kalian pikirkan bagaimana caranya itu koran bekas bisa seperti ini. Nah, jadi di sini ada 5 ya? Ada berapa sila? 5. Jadi ada 5. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, coba kita bayangkan bagaimana itu supaya koran bisa berbentuk seperti ini. Nah, jadi karena kita ada cuma 3 kelompok, sedangkan yang mau dibuat adalah 5, maka ada yang dapat 2 bagian, ada yang dapat 1 bagian ya. Nah, jadi bukan ibu yang memilih. Kalian mau yang mana? Tapi memilih sendiri. Caranya memilih sendiri, kita undi, ya? Jadi kita undi ya. Buat dulu. Kenapa nak? Kenapa Yasmin? Ambil bukuan katanya Yasmin, iya. Boleh ya. Jadi kita akan presentasi sebentar ya setiap kelompok. Oke, siap semua untuk mengambil undian? Siap. Jadi bersamaan semua ambil ya. Nah, dari mulai. Are you ready? Jadi caranya setiap kelompok mengambil 2 ya. Nah, jadi ini ada 1 sampai 5, sila pertama sampai sila ke-5. Tapi ada 6 kertas, Bu. Berarti ada 1 yang isinya 0. Nah, berarti yang 0 itu nada apa? Berarti 1 yang dibuat ya. Siap semua? Siap. Yang lincah-lincah kelompok 1 siapa yang maju ambil? Siapa? Kelompok 2 berdiri memang yang mau ambil? Yasmin kelompok 3. Oke, di sini ya. Sini. Karena atau itu sama kursi bagus. Bagus. Nah. Awas kena kubur. Di sini. Berdoa. Mudah-mudahan yang gampang didapat. Are you ready? Ready. Oke, jadi masing-masing ambil 1 di sini, 1 di sini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan dibuka.
5. Kelompok 2? 3 dan 0. 3 dan 0. Berarti di sini kelompok 1 dan 4. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah mengambil ya sila berapa yang akan buatkan bangunannya. Nah, jadi Ibu siapkan dulu alat kemudian laporan. Angkat tangan yang dapat sila pertama. Sila pertama, oke. Berarti sila pertama itu yang membuat bagian bawahnya ya, fondasinya. Nah, kemudian kelompok sila kedua siapa? Nah, sila kedua buat tiang 1. Yang kemudian di sini ada gambar, ya. Ada gambar di sini ditempel di masing-masing bagiannya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti yang berkaitan dengan gambar mana ini? Kira-kira, ya. Jadi sebentar akan dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 kami mendapatkan sila pertama. Apa itu sila pertama? Kemudian kenapa gambarnya ini ada seperti ini? Dijelaskan ya. Paham? Paham. Paham? Paham. Nah, jadi ini masing-masing mengambil gambar yang sama. Nah, kita tinggal memilih yang mana kira-kira yang cocok dengan tugas kita ya. Kalau sila pertama yang mana gambarnya, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang mana gambarnya ya. Silakan Ibu bagikan saja ya. Berarti di sini buat 2 ya, pondasi dengan tiang ya. Bagaimana caranya itu tiang bisa berdiri? Di sini 1 juga. Bagaimana caranya kita buat tiangnya menjadi kokoh dan fondasinya juga ya? Silakan diikuti. Buat pakai dulu nak kerangka fondasinya bagaimana? Bagaimana, Bu? Oh, yang ini. Iya, ini bagaimana caranya supaya bisa berbentuk seperti tiang? Diapain kira-kira? Supaya bisa berbentuk seperti itu. Apakah dilipat di rika atau bagaimana? Kalau sila kedua, apa itu bentuk kegiatannya? Oh, itu sudah bisa. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa terlihat seperti fondasi ya? Kita sila pertama toh? Yang mana itu yang menunjukkan sila pertama? Di gambar ini. Ini yang gambar ini. Ini dipasang di bawah kita. Bagaimana caranya ini? Apakah dilipat kayak pelitaan supaya bisa terlihat seperti kotak yang bisa menopang 4 tiang? Bagaimana caranya? Supaya kau pernah lihat fondasi toh? Pernah. Diapain fondasi bagaimana bentuknya? Buat ini.
sesuaikan dengan ekor lantai, jangan sampai terlalu berarti persegi 4. Ya, yang penting kokoh. Bagaimana caranya supaya bisa kuat? Ini ibu punya isolasi ya. Silakan karena 2 aja isolasi, silakan ambil yang lutut ya. Pasti ambil yang lutut isolasi. Nah, itu bisa di dalam jalan. Bagaimana caranya supaya bisa kokoh? Ini sila berapa itu nak? Di sini sila berapa? Ya, berarti yang mana? Yang mana yang ditempelkan? Iya, tempel di tiang. 2 tiang di itu. 2 karena 2 kita punya di kelompok. Kayak gini nih, Bu. Sila berapa itu? Apa tadi Ada sila ke? Ya, cocok kira-kira. Bagaimana caranya supaya bisa? Nah, ada yang ya. Ayo. Kenapa nak? Ya terserah, bagaimana bentuknya? Nah, jadi sebentar kita jelaskan ya. Kenapa apa itu sila pertama? Kenapa bisa itu fondasi? Nah, coba di sini. Jadi Pancasila dasar negara. Kalau kita itu ya, sudah. Ada lem. Mana lem tak? Nah, ini ada lem ya. Ibu hitung ke WC dulu ya.
Sudah ditempelkan? Nah, jadi ini isi ya. Sama sila ke 4. Dengan
Ya, jadi ditulis di sini ya. Sila ketiga seperti apa itu isi ya. Nah, sama dengan kelompok di sini sila kedua dengan 5 ya. Berarti kalau sila kedua itu diisi di presentasi kayak gitu besar ya. Sudah? Kenapa? Apa itu? Satu di sini dibuat tiang. Ngomong kedua. Ini tahu pakai doski supaya lebih kuat. 10 menit lagi kita akan presentasi lagi itu 5 menit lagi sorry 5 menit lagi karena kita akan presentasi lagi bagaimana caranya supaya buat itu fondasi itu jamnya tingginya kalau kita pendek berarti tertiling yang sebentar kita akan samakan ya jamnya. Oke, jadi itu fondasinya. Nah, apa ditempelkan ini? Di mana ditempel? Ya. Ayo cepat. Nah, kemudian kalau sudah taruh di depan sini ya. Setiap kelompok akan presentasi. Kenapa banyak sekali gambarnya di sini ya? Sila keberapa ini? Sila keberapa ini? Di sini. Sila keberapa kita? Kedua, berarti kalau sila kedua itu gambarnya tentang apa? Kalau ini kan gambarnya orang kita ambil ini juga. Makanya kalau sampai bisa lihat tadi. Kalau sila tiada yang mana? Ini ya sila kedua dipilih gambar sesuai dengan sila yang kita pilih ya. Oke, sudah kelompok 2 sudah ya? Mana gambarnya? Iya. Kalau ini ada satu yang tidak tergabung, maka apa yang terjadi? Satu tidak. Berarti cepat. 5 menit lagi. Buat tahu fondasinya. Ayo. Sembunyi. Bagaimana suaranya kelompok 1 senang belajar begini? Senang. Kelompok 3 apa ya? Tidak ada di sini. Sudah, Bu. Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Tapi kita bisa kalau misalnya fondasinya sudah ada. Fondasi mana fondasi? Fondasi dulu pasang ini fondasinya. Yang mana gambarnya? Taruh di depan fondasi cepat. Sebentar kalau kita presentasi. Satu di tiang nak. Satu fondasi, satu tiang. Karena kan kita dapatnya sila pertama dengan sila keempat ya. Nah, satu di tiang di mana dan dipasang genta? Udah, Bu. Nah, pasang di tempel dulu. Udah, Bu. Letakkan fondasi di mana?
Kan 2 di sini kan? 1 dan 4. Berarti tempel di gambarnya sila keempat. Yang mana menurut tak? Kalau sila keempat itu apa? Yakin ini gambarnya sila keempat? Coba kita lihat baik. Apa itu artinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ada musyawarah. Yang mana yang menunjukkan gambar musyawarah di situ? Apakah ini gambar musyawarah? Nah, kalau ini yang kelima berarti yang keempat yang mana? Nah, kenapa yang itu digunting? Sudah, Bu. Cepat. Oke, kelompok berapa itu? 2. Kelompok 2 sudah tahu kelompok 2. Cepat. Halo. 5 menit. Terserah di mana? Bagaimana caranya supaya bisa ini? Terus cepat. Ini lama sekali bergerak. Itu dia bagaimana caranya itu fondasi dengan tiang menyatu. Seperti kalau orang bangun rumah. Ini bisa juga. Kalau ini bagaimana caranya? Dan kita ini saja langsung dikasih. Yang sudah selesai boleh dicatat tadi itu apa-apa yang mau dipresentasikan. Berapa di sini? Sila keberapa sih? Kedua. Berarti ini sila kedua dengan sila ke-5. Ya. Ditulis dan dibacakan sebentar pada saat presentasi. Iya. Mana gambarnya? Nah, tempelnya. Jangan terlalu banyak karena itu saya. Gimana ditulis, Bu? Di buku tadi nak. Tulis Pak. Sudah selesai ini? Sudah balik? Oh. Kalau kelompok 1, 2 itu kan sudah? Fondasi sudah? Ya, yang sudah. Kalau sudah fondasinya taruh di depan di meja di kursi. Supaya kelompok lain bisa menempelkan tiangnya juga. Oke, siapa yang sudah selesai tiangnya? Saya. Oke, bawa ke depan. Taruh di mana? Masuk di dalamnya. Atau tidak mengerti lagi dan siapa kita sesat sebenarnya. Oke, siapa lagi kelompok? Siapa lagi yang sudah jadi tiangnya? Taruh di depan nak.
Kelompok 1. Kelompok 3. Ayo, ayo. Berarti beres apa jenis kena nih? Sudah? Oke, kelompok 1 sudah? Sudah? Oke. Nah, jadi kita akan presentasi ya. Jadi Ibu mau setiap kelompok naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, kemudian dibacakan misalnya kelompok 1 kami adalah sila pertama. Apa isinya sila pertama? Ya? Jadi dibaca ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian sebutkan apa itu ketuhanan yang Maha Esa, kenapa disebut sebagai fondasi ya. Oke. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke, kelompok berapa dulu yang siap? Silakan angkat tangan, kelompok berapa yang siap? Kelompok berapa? Tidak ada yang siap. Ayo kita tidak kuat, tidak ada yang siap. Kelompok 1 bagaimana? Siap? Kalau begitu kita undi saja. Kelompok siapa yang mau naik duluan? Karena takut ke semua. Diundi saja ya. Karena latihannya tidak ada yang mau berpartisipasi, siapa yang mau duluan naik? Kelompok 1 bagaimana fondasi? Siap tidak? Sudah siap? Kalau ini berarti tidak ada lagi yang tidak siap ya. Semua harus naik. Tidak ada yang tidak naik. Baik. Jadi kalau begini tidak ada lagi yang bilang tidak siap. Semua kelompok harus berdiri di depan. Ya? Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, kelompok 2 silahkan. Silahkan ya. Jadi perlihatkan yang mana kita. Boleh diangkat ini.
Sila ketiga. Nah, apa itu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Jadi gambarnya itu apa orang yang sedang apa? Bersatu. Orang yang sedang bersatu memasang pangkat. Ya, oke. Kenapa kelompok 3 kelompok berapa? Kelompok 2. Jelaskan apa itu, Nak? Kami adalah kelompok sila ketiga. Yang kami ini sangat penting karena ia mengikat seluruh bangsa Indonesia agar tetap bersatu. Seperti lem yang merekatkan semua bagian bangunan agar tidak terpecah belah. Oke, jadi bersatu berarti merekatkan semua bangunan agar tidak terpecah belah. Oke, kita kasih tepuk wow dulu untuk kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Ya. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 paling introvert, takut sekali. 1. Oke, silakan ambil tisu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dia, salam mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu sila ke-1 dan sila ke-2. apa itu sila ke-1? Apa itu sila pertama? Tuhan yang Maha Esa. Yang lain masih suaranya apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu sila pertama? Iya, gimana tadi? Kami adalah kelompok Suaranya kedengaran di belakang? Kami adalah kelompok sila ke-1. Ini adalah fondasi paling bawah dari bangunan negara kita. Fondasi ini mengajarkan kita untuk selalu membuat baik dan menghormati keyakinan orang lain. Karena semua tindakan baik Oke, kemudian sila berapa lagi? Apa itu sila keempat? Yang lain didengarkan, Nak? Karena sebentar ada tugas tak yang menunjukkan yang mana itu contohnya sila pertama sampai sila kelima. Kenapa ini dipondasi di sila pertama? Jadi akan ada tugas sebentar ya? Yes. Kami adalah kelompok sila ke-4. Yang ini adalah cara
musyawarah berarti kalau musyawarah itu keputusan kelompok, keputusan bersama ya. Oke, tepuk wow dulu untuk kelompok 1. Tepuk wow. Kasih kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke, silakan kembali. Nah, yang terakhir adalah kelompok 3. Sendirinya Jimodi. Ya, maju di kelompok 3 nak. Ya, ini Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Yaitu Apa yang dipresentasikan nak? Sila keberapa? sila kelima. Sila kedua dengan Sila kelima. sila kelima. Oke, apa itu sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana tiangnya kemanusiaan yang adil dan beradab? Kenapa dilipat-lipat tugasnya? Ya, silakan dibaca. Karena itu kenapa yang tugas dilipat-lipat? Kami adalah kelompok sila kedua yang kami ingin memastikan setiap orang di negara ini diperlakukan dengan adil tanpa melihat suku, agama, atau warna kulit. Oke, selanjutnya sila keberapa lagi? Kami adalah kelompok sila kelima. Nah, sila kelima dibacakan oleh Fatmawati lagi. Gantian, supaya ada semua tugasnya. Kami adalah kelompok sila kelima yang kami ingin memastikan semua orang mendapatkan penghargaan terbaik di luar untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan yang layak. Oke, sudah ya. Jadi sila kedua dan sila kelima. Oke. Kasih dulu tepuk wow, tepuk wow. Dikasih. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi kita sudah membuat tiang ya. Nah, oke, terima kasih semuanya karena sudah antusias meskipun ada kelompok yang masih malu-malu berbicara, tidak mau naik kalau tidak diundi, harus diadil, Bang. Baiklah, kita adilkan. Nah, jadi supaya tidak ada yang merasa ibu selalu saya, jadi kita undi tuh. Nah, bagaimana perasaannya setelah bekerja kelompok? Senang? Lega setelah presentasi? Lega? Oke, jadi kita ibaratkan itu Pancasila sebagai bangunan ini ya. Nah, jadi ini adalah dasar negara kita Pancasila. Nah, jadi Indonesia ini adalah atap dan dindingnya. Nah, ketika salah satu tiangnya roboh, apa yang terjadi pada dinding ini? Akan roboh. Makanya kalau misalnya persatuannya hilang, maka ini akan roboh dindingnya. Sama dengan negara kita Indonesia. Kalau sila ketiga tidak kita terapkan, persatuan kita tidak terapkan, maka negara kita yang tercinta
Sila pertamanya yang mana? Nah, kalau pondasinya hilang, otomatis semua sila ini, keempat sila ini tidak akan berdiri. Keempat yang ini tidak akan berdiri. Kenapa? Karena yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini yang ditempelkan oleh kelompok 1 itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Gambar apa di sini? Agama ya, simbol-simbol keagamaan ya. Di sini ada 5 agama di sini. Nah, jadi semua tindakan kita berasal dari hati yang beriman ya. Semua tindakan kita. Kalau hati kita buruk, kalau iman kita rusak, tentu perbuatan kita akan rusak. Maka tidak akan diterapkan itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian tidak diterapkan di sila ketiga. Tentu kalau hati kita rusak, kita tidak akan bersatu. Oke, kelompok 1 apa sih itu sila ketiga? Persatuan Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD per individu. Waktunya dikerjakan itu karena sudah Ibu jelaskan. Waktunya dikerjakan cuma 3 menit ya. Oke, per individu ya, tulis namanya masing-masing. Oke, silakan dikerja ya. Waktunya cuma 3 menit. Nah, jadi perhatikan itu gambar apa itu yang pertama. Berarti masuk sila keberapa? Oke, silakan dibaca baik-baik nak ya. Jadi dilihat gambarnya. Sudah? Ayo, ayo. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Oke. Oke, sudah semua ya. Nah, jadi kita sudah mengerjakan LKPD-nya. Kemudian menebak perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Oke. Nah, sila pertama apa sih? Apa
Nah, jadi itu pondasinya adalah yang pertama adalah iman. Bukan imam ya, iman, kepercayaan kita. Kalau Islam berarti Allah ya, berarti kita Tuhan ya, Allah ya kita. Nah, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai manusia kita disuruh untuk beradab, bersikap adil ya. Nah, kemudian menegakkan keadilan. Nah, kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bagaimana kalau persatuan Indonesia? Kita disuruh apa? Bersatu dan tidak terpecah. Oke, Ibu rasa semuanya sudah paham. Kalau sila keempat, apa itu sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang mana kegiatannya itu? Musyawarah. Apakah kita sudah pernah melaksanakan musyawarah di kelas ini? Pada saat apa itu? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Kita menentukan di mana kita akan bekerja kelompok ya. Nah, itu semua sudah musyawarah itu nah ya. Nah, kemudian sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita harus saling menolong ya. Nah, harus adil. Jangan mau kita saja yang selalu menang. Tapi bagaimana cara supaya adil ke semua? Kalau kemenangan kita adil, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau menangnya itu menikung kiri kanan, boleh tidak? Nah, jadi Indonesia akan kuat, akan kokoh ketika 5 sila itu kita terapkan sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita usahakan tiang ini supaya tidak roboh. Ya. Jadi bagaimana caranya? Dengan memperkuat fondasi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau kuat di fondasinya ini, tentu tiangnya juga akan kuat. Tetapi kalau ada tiang yang tidak dilaksanakan dengan baik kegiatannya, maka akan roboh untuk bangunannya ya. Oke, paham? Nah, kita sudah berada di sesi terakhir kegiatan kita hari ini. Nah, jadi berdiri dulu semua. Nah, kita ice breaking dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Lebih cepat. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Jadi silakan duduk kembali dan terima kasih nih. Thank you. Fotonya siapa ini? Foto saya atau fotonya kalian? Oke, terima kasih. Jadi ya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu mau kalian menuliskan apa yang kalian dapatkan hari ini dan bagaimana perasaan kalian ya. Oke. Mau warna apa? Mau warna pink. Pink, sedih Yasmin.
iya. Nah, apa yang kalian tahu hari ini silakan ditulis. Apa kira-kira? Tuliskan saja. Nasi dan ayam. Waktunya 1 menit menulis ya. Oke, waktu terus berjalan. Yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan di papan tulis ya. Oke, Yasmin sudah. Oke, siapa lagi yang sudah? Ayo, ayo, ayo. Bagaimana yang lain? Ayo, ayo, ayo. Tester saja. Oke. Siapa lagi? Kamu tadi? 20 sudah? Sudah. Oke. Di sini ada saya mengetahui bahwa Indonesia itu seperti gedung. Iya ya, jadi seperti gedung. Kalau misalnya ada gedungnya yang roboh, yang ada tiangnya yang rusak, tentu gedungnya akan roboh. Ya, luar biasa ya. Pancasila menjadi pedoman kita. Pancasila dasar negara kita. Perasaannya hari ini senang semua ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang untuk tugasnya di rumah, perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Nah, tugasnya di rumah itu Ibu minta kalian untuk mengamati satu kegiatan yang mencerminkan Pancasila di rumah kita ya, di rumah masing-masing. Oke, jadi